Well, buat Anda yang lagi ngefans banget sama Austin Reeves, kemudian Anda suka dengan LA Lakers, value for money-nya oke punya nih sepatu. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Di tangan saya ada Riggorer AR2 atau sepatu basketnya Austin Reeves. Nah, Austin Reeves sendiri itu adalah pemainnya LA Lakers yang sekarang lagi bersinar. Kemudian dia dikontrak oleh brand asal Cina ini. Harganya cukup terjangkau buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini. Tidak sampai 2 juta rupiah. Lantas untuk performanya seperti apa? Mendingan saksikan dulu video ini sampai selesai. Seperti biasa kita mulai dari desain dan detailnya dulu. Oke, ini boxnya agak mungil ya, kecil, compact gini. Saya suka. Kemudian di sini ada tulisan AR-nya atau logonya. Di bagian sini ada logo Riggorer. Lalu di bagian sini ada tanda tangannya. Sementara kalau kita buka, di sini tuh ada tagnya dan ada paper. Gambarnya ini atau coraknya nih butterfly kayak gini. Menarik sih. Kita lihat. Ini bagian belakang juga nggak polos, dia ada sizing kayak gini nih. Jadi buat yang penasaran dengan size-nya Riggorer, kita langsung zoom aja nih. Lanjut ke sepatunya. Oke, ini colorway-nya yang edisi Valentine karena akan rilis di bulan ini tentunya. Ini ada logo di sini AR. Dan di sini ada Riggorer seperti biasa, ada bunga mawar mengingatkan kita sama logonya Derrick Rose malah nih kayak gini, oke? Dan sepatunya agak tipis. Di sini ada tulisan at the moment dan di bagian bawah kalau Anda perhatikan nih kalau digabung jadi butterfly lagi traksinya. Oke, kelihatan ya cukup menarik dan ada beberapa detail lainnya seperti nama, kemudian tahun kelahiran dan dia di draft pada tahun berapa masuk ke NBA. Dan kekurangannya menurut saya adalah pilihan warna yang masih kurang menarik hingga saat ini. Lalu di sini kita juga lihat kualitas lem-leman serta kualitas cushioningnya juga terlihat tidak premium. Itu aja kekurangannya. Detail yang cukup menarik untuk signature shoes dan kami cukup mengapresiasi boxnya karena menurut saya ini keren sih, gak terlalu besar dan gak banyak gimmick. Oke, cukup di 8 dari 10. Yes, sekarang ngomongin traksi dan seri pertama itu traksinya bagus banget di indoor maupun outdoor. Sementara seri kedua ini meneruskan tren positif tersebut. Saya suka sih dia pakai pola herringbone kayak gini, agresif banget. Dan kalau Anda lihat mainnya Austin Reeves, emang dia tuh suka gocek-gocek. Kemudian dia juga berhentinya suka mendadak banget. Traksinya benar-benar memfasilitasi hal-hal tersebut. Saya bermain menggunakan ini nyaman, buat lari-larian juga enak banget. Paling-paling kekurangannya adalah dia gampang kotor. Ini baru 2 kali penggunaan dan saya lihat banyak banget debu yang menempel. Padahal menurut saya lapangan yang saya mainkan itu adalah lapangan yang bagus dan tidak gampang kepleset main di situ. Jadi ini udah terlihat debu-debunya masuk ke bagian dalam sini. Lalu di sini juga kita lihat ada sesuatu yang menarik karena ada plastik dan midsole yang sudah diekspos sedemikian rupa. Keren sih. Untuk traksi saya suka, sementara untuk kekuatannya juga oke. Nggak masalah kayaknya digunakan di lapangan outdoor sekalipun. Dan kalau mau lebih aman lagi sih pilih yang nggak warna putih kayak gini.
Jadi kalau ngomongin traksi nilainya 9,2 dari 10. Nah, lanjut ke bantalan, ini improvementnya bagus banget. Jadi kalau seri yang pertama itu keras, di awal penggunaan itu sakit dan butuh waktu penyesuaian supaya cushioningnya lebih empuk. Sementara untuk seri kedua ini dari awal penggunaan udah empuk banget. Lihat deh, kayak gini foamnya. Wow, empuk sekali. Terus kalau kita lihat di bagian insole-nya, ini belakangnya agak tebal. Dia juga dibikin melengkung kayak gini dan di depannya banyak ventilasi, jadi bikin kaki gak mudah kegerahan. Sementara di bagian dalamnya Anda bisa lihat juga kayak mesh trouble ya. Nah, cushioningnya ini meredam banget, tapi menurut saya kalau dipakai orang yang bobotnya berat kayaknya ada delay karena dia kayak terasa terlalu empuk gitu. Jadi tentu kalau udah mendarat dia mengompres dulu baru bisa lanjut lari lagi. Di bagian depan agak lebih tipis, jadi kalau misalnya suka gocek-gocek terasa banget nih lapangan di bagian depan. Nah, secara keseluruhan yang saya nggak suka dari cushioning Rigorer adalah dia gampang kerampel. Jadi ada beberapa sepatu Rigorer saya kayak War Ender Pro, jadi yang tampilannya kayak bus ini dia tuh gampang banget kopek. Nah, ini baru digunain dah kayak gini contohnya ya. Jadi masalah di durability. Kemudian dia juga kestabilannya kurang, terutama buat Anda yang bobotnya berat. Secara keseluruhan menurut saya cushioning cukup di 7,8 dari 10. Nah, buat yang tertarik membeli sepatu ini, Anda bisa langsung pre-order ke Headsys Store. Waktunya 3-4 minggu. Untuk sepatu ini harganya mulai 1,8 juta aja. Terus kalau untuk sizingnya gimana? Kalau saya sih untuk yang kakinya regular gitu ya, pilih aja true to size. Sementara buat yang kakinya ramping, Anda bisa pilih downsize karena ruangan di depannya ini lebar, kemudian masukin kaki ke dalam sepatunya gampang, apalagi dia punya pull tab belakang dan di depannya juga ada lidah yang panjang. Berbicara bahan atas, dia tuh tipis ya, jadi ada penggabungan antara tekstil, kemudian fuse overlay dan juga ada plastiknya nih. Nah, sementara kalau ini digunain pemain yang kakinya lebar terus bobotnya berat, kayaknya dia nggak cukup safety deh, gampang gerak-gerak kayak gini nih. Nah, enaknya sepatu ini tuh breathable banget, jadi nggak bikin kaki kita mudah gerak, terutama kalau misalnya main di lapangan yang panas. Seperti di lidah bagian bawah ini, lalu di bagian depannya juga kelihatan nih tembus banget walaupun dia berlapis. Jadi secara keseluruhan udah diperkuat sih dengan lapisan tersebut, containmentnya banyak tapi masih tetap terlalu fleksibel menurut saya. Lanjut ke bagian lidah. Lidah ini nyaman sih, dia tuh tampilannya premium gini dan agak melebar. Kemudian kalau kita lihat talinya tipis. Jadi sebaiknya mengikat 2 kali supaya lebih kencang. Nih soalnya talinya kayak gampang kelepas, dia licin kayak gini. Oke, sekarang ngomongin padding, lumayan oke lah ya. Minim strip di tumit, kecuali misalnya Anda pakai kaos kaki yang print-printan yang licin, itu beda cerita tuh. Apalagi kalau misalnya sepatunya agak kepanjangan, tentu ada rasa slip-slip di bagian tumitnya. Secara keseluruhan ini bahan atasnya terlihat ya memang sesuai dengan harganya ya, tidak terlalu mahal, jadi ya kayak gini. Jadi kalau misalnya Anda punya budget lebih mahal, memang ini kelasnya beda dengan misalnya Li-Ning Way of Faith 11 ataupun Li-Ning Liren. Kualitas bahannya tuh masih terlihat murahan, terutama di bagian belakang sini nih dan di bagian samping-samping yang dipenuhi plastik ini. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 7,5 dari 10.
Kayak biasa, yang terakhir adalah bahas kuncian. Sepatu ini fleksibel banget kayak gini, dan sepertinya tidak cocok buat semua orang. Jadi cuman orang-orang tertentu, kayak misalnya guard yang cepat, Anda shooter yang nggak terlalu banyak menggunakan power, menggunakan sepatu ini tentu nyaman banget. Dia enak buat lari-larian, dia ringan, terus dia breathable banget. Tapi kalau untuk kestabilan lalu kekuatan, sepatu ini masih kurang menurut saya. Lalu penerapan cushioning seperti ini juga menurut saya nggak cocok buat orang yang bobotnya berat. Jadi pasti terasa kayak sepatunya kempukan nih, dan biasanya mereka kalau udah kayak gitu merasa kurang safety menggunakan sepatu ini. Beruntungnya sepatu ini size-nya pas dengan saya, jadi ruang mati udah teratasi dan saya tinggal mengunci dengan kencang di bagian tengah sini, maka slip-slip di tumit udah nggak berasa lagi. Secara kuncian sebenarnya kalau untuk orang yang seperti saya ini udah cukup aja, tapi kalau untuk orang yang mengandalkan power menurut saya kurang banget. Jadi nilainya 7,2 dari 10. Well, buat Anda yang lagi ngefans banget sama Austin Reeves, kemudian Anda suka dengan LA Lakers, gak mau ketinggalan dengan sepatunya, mumpung harganya terjangkau, kayaknya bisa nih dilihat-lihat. Apalagi kalau misalnya gaya Anda kayak dia, suka megang bola, suka dribble-dribble kemana-mana, dengan harga di bawah 2 juta rupiah, tentu value for money-nya oke punya nih sepatu. Tapi secara keseluruhan kayak yang tadi saya bahas, ada kekurangannya seperti dia kurang stabil, bahan atasnya juga terlalu tipis untuk para pemain besar, dan hingga sejauh ini warna-warna yang hadir masih kurang menarik ketimbang seri yang pertama. Oke, secara keseluruhan nilainya 7,8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.